Cerita pertama sergap, ini fenomena zaman now. Ini gimana ceritanya? Yang salah malah galakan dia. Nih di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengendara mobil dikeroyok cuma karena negur pemotor yang lawan arah. Dikira jalanan punya nenek moyangnya, dikasih tahu malah nyolot nggak terima. Lantaran tidak terima ditegur karena melawan arah, sekelompok pemotor mengeroyok pengendara mobil di Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya korban melihat aksi lawan arah pelaku yang dianggap membahayakan. Namun saat ditegur, pelaku tidak terima dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok korban. Pelaku juga merusak kendaraan korban. Nah, tiba-tiba ada temannya yang bilang itu pelaku. Apa ya, dia pun juga kan dirusak sama dia. Mobilnya dirusak? Dirusak, ada spionnya kiri kanan di sebelah nomornya ditarik, wiper belakang juga ditarik. Kemudian ditegur, lanjut itu terjadilah cekcok. Kemudian setelah itu yang ditegur tidak menerima, menelpon temannya. Lanjut setelah itu datanglah teman-temannya, kemudian melakukan hal yang tidak baik terhadap 4 orang yang menegurnya bahwa dia salah jalan. Penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Yang satu ini bikin heboh medsos. 3 anak di bawah umur tergeletak di trotoar. 1 orang meninggal dunia, 2 lainnya luka-luka. Dari rekaman CCTV, ketiganya kecelakaan gara-gara ngebut dikejar 3 sepeda motor. Tapi polisi menemukan senjata tajam di lokasi kejadian. Sampai-sampai netizen di komentar, jangan-jangan ini kasusnya geng motor nih. Di sana tadi dia dikejar-kejar sama yang bawa saja, banyak banget. Kayaknya ribut, nggak tahu geng motor. Warga heboh mendapati 3 orang remaja tergeletak di trotoar Jalan Raya Suroso, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di sana tadi dia 3 anak masih di bawah umur. 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian, 2 lainnya luka-luka. Polisi telah melakukan penyelidikan. Korban kecelakaan menabrak trotoar jalan. Dari rekaman CCTV, korban yang berboncengan sepeda motor dikejar 3 pengendara sepeda motor lainnya. Kenapa menabrak trotoar? Setelah kita analisa CCTV, diduga ada 3 motor yang mengejar yang bersangkutan karena mungkin panik, akhirnya menabrak. Kemudian juga kita temukan 2 korban lainnya. 1 luka diduga karena memang kecelakaan, yang 1 lagi ada luka kecelakaan dan diduga karena terkena senjata tajam, seperti itu. Korban yang tewas membentur trotoar. Polisi menemukan 9 senjata tajam diduga milik para korban. Penemuan luka senjata tajam pada seorang korban juga memunculkan dugaan ini terkait kasus geng motor. Polisi juga menyatakan dari analisa telepon genggam korban ditemukan dugaan korban dan pelaku telah janjian tawuran bersenjata tajam. Kasus ini dalam penyelidikan petugas kepolisian Satreskrim Polres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Ini salah satu bahayanya replika senjata api bebas beredar. Rampok bawa senjata airsoft gun, nyekap 2 karyawan minimarket di Tasikmalaya. Tapi rampok akhirnya tumbang, dihadang warga di luar minimarket. Makanya kalau mau mainan replika airsoft gun, kalau mirip aslinya ya kudu ditertipin daripada disalahgunakan, ya nggak? Warga gempar. Perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Jalan Aboh, Kota Tasikmalaya. Warga berdatangan mengeroyok perampok yang jatuh dari sepeda motornya. Perampok tertangkap tak berdaya di tangan warga. Perampokan terjadi saat setelah toko buka pukul 7.30. Pelaku datang pura-pura hendak belanja.
namun kemudian menodongkan senjata dan menyekap 2 karyawan di gudang. Pelaku kemudian minta kepala toko membuka brankas, namun gagal karena kombinasi angka tak sesuai. Gagal merampok brankas, pelaku ke lantai bawah mengambil uang tunai di laci kasir. Saat pelaku hendak melarikan diri, kepala toko berhasil bebas dan berteriak minta tolong. Tendang motornya, Sob. Oh, ada yang tendang motor siapa? Saya. Oh, ditendang motornya, langsung jatuh gitu? Langsung jatuh motornya, langsung dikepung keluarga sama Pol PP. Pelaku sempat merusak alat perekam CCTV serta mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 lembar materai di laci kasir. Namun pelariannya gagal, pelaku jatuh dari sepeda motor dan dikeroyok warga. Dari pemeriksaan diketahui pelaku bernama Wijaya menggunakan senjata jenis airsoft gun. Kasus ini ditangani Polsek Indihiyang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Keluarga kudu kompak, setuju. Tapi kalau kompak buat kejahatan, ya nggak banget Bang Napi mah. Nih, ada satu keluarga nekat ngumpetin begal motor di loteng rumah waktu polisi datang. Untungnya polisinya nggak cepet nyerah. Pelaku akhirnya ketahuan dan ketangkep. Keluarga kayak gini nggak boleh ditiru. Jangan ya Dek ya. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang dan Polsek Penawar Tama menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian begal motor di Desa Gedung Aji Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penangkapan tak mulus, keluarga pelaku menutup-nutupi. Hingga akhirnya diketahui pelaku bersembunyi di loteng rumah. Butuh waktu lama untuk menyudutkan pelaku hingga menyerah. Keluarga berteriak-teriak histeris saat polisi berhasil menangkap pelaku. Pelaku dipergoki oleh korban sedang mencuri sawit milik korban tersebut. Kemudian korban meminta kepada si pelaku untuk menunjukkan di mana saja lokasi yang telah diambil sawitnya, yang telah dicuri sawitnya oleh si pelaku tersebut. Akan tetapi pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku tersebut berhenti, kemudian menodongkan sebilah golok kepada si korban. Pelaku Devri alias Saleh 32 tahun diburu polisi atas dugaan pencurian dengan kekerasan merampas sepeda motor di area perkebunan karet. Polisi berhasil menyita barang bukti sepeda motor hasil kejahatan. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi melaporkan. Namanya pasangan kekasih wajar kalau bucin, dimabok cinta. Tapi kalau saking mabuknya jadi buta, nggak bisa bedain mana yang bener, mana yang salah. Ya udah, nggak baik. Contohnya yang satu ini nih, sepasang kekasih ketangkep basah mencuri di rumah seorang warga Kota Makassar. Ibu salah satu pelaku histeris. Dia mohon-mohon agar anaknya tidak dipukuli. Warga heboh, sepasang remaja tertangkap tangan mencuri di sebuah rumah di Jalan Rapokaling, Kota Makassar. Remaja pasangan kekasih HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris jadi bulan-bulanan warga. Mereka diamankan di rumah seorang warga hingga aparat kepolisian tiba untuk menghindari amuk massa. Ibu salah satu pelaku datang dan menangis histeris. Ia minta warga tidak menghakimi anaknya. Aparat kepolisian dari Polsek Talo akhirnya datang mengamankan kedua pelaku. Dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Rupanya mereka sudah terpengaruh dengan minuman obat daftar G. Pasangan kekasih ini diduga mencuri 2 unit HP dan tabung gas. Keduanya sementara diperiksa di Mapolsek Talo dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bone melaporkan. Jangan remehkan the power of perempuan. Satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor tertangkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nggak nyangka ada kakak cantik datang sambil emosi dan langsung menghajar pelaku sampai minta ampun.
Rekaman kamera CCTV menangkap momen-momen penangkapan pelaku curanmor. Seorang pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan langsung disergap warga. Tak ayal pelaku langsung menjadi bulan-bulanan. Namun satu jadi sorotan, seorang wanita berada di antara massa dan dengan emosi ikut menghakimi pelaku. Ternyata wanita tersebut adik pemilik motor. Ia mengejar pelaku pencurian dengan sepeda motornya. Kalau itu dimaling, jadi pas sampai tanjakan baru saya yakin itu motor saya dibawa. Akhirnya saya tracking maling sampai turunan Kalimalang. Yang satu arahnya ke Tambun, yang satu belok ke Kalimalang. Jadi pas belok ke Kalimalang itu ke Kalimalang, kita kejar-kejaran karena di situ banyak bolongan sama jalan rusak ya? Iya, jalan rusak. Akhirnya dia jatuh. Nah, baru di situ warga? Iya, warga langsung bantuin saya, langsung diamanin sama warga. Pencurian ini terjadi di Kampung Kalijambe, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku berjumlah 2 orang. Mereka mencuri motor yang terparkir di depan rumah korban. Namun setelah berhasil mencuri sepeda motor korban, salah satu pelaku terjatuh dari sepeda motornya saat melarikan diri. Kan 2 orang, itunya apa namanya? Pelakunya 2 orang. Satu bawa motor saya, satu lagi bawa motor dia tuh. Yang bawa motor saya itu udah jauh, udah jalan jauh. Tapi yang jadi jokinya dia masih dekat sama adik saya. Akhirnya dia belok ke arah Kalimalang. Satu orang pelaku masih kabur dengan sepeda motor curian. Satu orang yang tertangkap beserta sepeda motornya diserahkan ke petugas polisi Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Wih, ngeri nih, ngeri. Ada kasus penculikan lansia di Jambi. Korban dianiaya, dirantai di rumah pondok kayu tengah hutan. Dari 4 pelaku penculikan, 2 orang pasangan suami istri udah ketangkep. Ternyata nih, masalah utang piutang. Waduh, kalau punya utang dibayar bos. Jangan nekat, dibawa mati. Seorang pria lansia disekap dan dirantai di sebuah rumah pondok kayu Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Korban adalah Muhammadiyah, 65 tahun, warga Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Saat ditemukan, kondisi korban tampak mengenaskan, tangannya diborgol dan dirantai besi. Korban juga ternyata dianiaya menggunakan martil dan api lilin. 2 dari 4 pelaku tertangkap. Keduanya pasangan suami istri, Ambo UP 39 tahun dan istrinya Sabgestiatu Sentia 31 tahun. Pelaku ya? Untuk penculikannya ada 4 pelaku, namun untuk penyanderaannya dan penganiayaannya ada 1 pelaku. Itu motifnya apa? Motif dari pelaku menculik dan menyandera korban adalah korban ini ditagih atas utang piutang. Namun korban tidak mau membayar dan ada itikat untuk melarikan diri. Muhammadiyah menjadi korban penculikan, penyekapan, dan pemerasan. Para pelaku menghubungi keluarga korban dan minta uang tebusan 5 juta rupiah. Jika tidak dipenuhi, korban akan dibawa ke Lampung. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti mobil, airsoft gun beserta 1 pak peluru, palu, pisau, rantai sepanjang 1 meter, 2 buah borgol, 6 unit HP dan gembok. Satreskrim Polres Muaro Jambi tengah memburu 2 pelaku lainnya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Nah kan, kena batunya deh. Pelaku ganjal ATM kepergok dan dikepung warga di area tol Cipularang. Makanya jangan coba-coba deh ganjal-ganjal ATM, ketangkep warga, habis. Mobil pelaku ganjal ATM ini berusaha kabur saat dikepung warga di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah warga yang sudah geram bahkan berusaha merusak kendaraan pelaku dengan melemparinya dengan batu. Tampak mobil pelaku beberapa kali berputar mencari jalan keluar di rest area. Namun petugas PJR Tol Cipularang yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran. Akhirnya petugas menemukan mobil pelaku namun dalam kondisi kosong.
Kasus berawal saat korban gagal menarik uangnya di mesin ATM. Korban meminta bantuan ke petugas keamanan dan saat kembali kartu ATM korban sudah di tangan pelaku. Saat diminta, pelaku menolak mengembalikan dan korban pun berteriak dan pelaku langsung melarikan diri. Setelah kami telusuri, rupanya barang bukti berupa kendaraan minibus warna hitam itu ditinggalkan oleh pelaku 24.800 jalurnya B. Selanjutnya kami bersama anggota lainnya melakukan pengamanan, penelusuran yang sehingga kami dapatkan berupa barang bukti kendaraan minibus tersebut tanpa ada pelaku. Polisi juga menemukan senjata laras panjang di dalam mobil pelaku. Kasus dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk memburu pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Nih coba bayangin, lagi asik-asik ngopi di warkop, tiba-tiba diserang pakai anak panah. Panik, kacau kagak tuh? Nih, di Makassar, Sulawesi Selatan, anak muda yang lagi pada ngopi langsung kocar-kacir. Anehnya, habis nyerang, terus pada pergi gitu aja tuh pelakunya. Aksi penyerangan oleh sekelompok pemuda di warung kopi di Talo, Makassar ini viral di media sosial. Para pelaku tiba-tiba menembakkan anak panah ke pengunjung warkop. Sejumlah pengunjung yang panik langsung melarikan diri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, pelaku hanya membawa kabur 1 buah gitar. Terjadi penyerangan di mana ada 7 orang anak muda masuk ke dalam warkop mengancam pengunjung sehingga berhamburan dan mengambil gitar. Polisi masih mengejar para pelaku yang identitasnya sudah dikantongi guna mengungkap motif di balik aksi penyerangan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Ini apa nih anak maunya? Masa cuman mau ngambil gitar, pakai panah segala, orang yang pada takut. Jangan pernah main senjata tajam, meskipun cuma main-main. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah!